Kali ini kita akan ngobrol sama seller Shopee nih yang statusnya udah Shopee Mall guys ya. Bersama Mas siapa Mas? Son. Ya. Son ya panggilannya? Ya, Son aja. Son dari brand Garafil ya. Mas ini jualan apa sih? Sepatu ya? Sepatu safety. Sepatu safety, Ya. khusus sepatu safety ya? Sepatu safety untuk sekarang, tapi ntar kedepannya kita mau expand ke sepatu formal atau sepatu kerja ini kantoran. Oh kantoran juga biasa ya? Ya. Siap. Nah Mas ini udah di statusnya udah Shopee Mall ya? Shopee Mall. Udah ya, Shopee Mall. Udah berapa lama Shopee Mallnya? Udah 1,5 bulan. Sebulan setengah baru berarti? Baru. Sebelumnya Star, ya. Tapi jualan di Shopee udah lama? Udah setahun lebih. Udah setahun lebih di Sejak Shopee? merek kita ini terdaftar, langsung kita jualan di Shopee. Ya. Oke, berarti setahun terakhir ini jualan di Shopee ya? Ya benar. Pakai mungkin Shopee akunnya akun Star itu? Ya, awal Starnya dulu. Baru bulan kemarin Nah, jadi Shopee Mall jadi gitu mall. ya? Benar. Nah, ada perbedaannya apa sih Mas? Shopee yang akun biasa dan Shopee Mall itu? Perbedaannya banyak sih Bang. Sebenarnya kalau di Start tuh kita tuh ya kalau kayak mall tuh kan kita udah ada lisensi dari si pihak Shopee ya. Kayak tulisan original. Ya. Kalau di Start kita kan nggak dapat yang seperti itu ya. Ya. Udah gitu kita lebih eksklusif, campaign lebih banyak gitu. Lebih banyak benefitnya gitu dari segi kita sebagai penjual nih. Nah, kayak tadi kan cuman emang ada perbedaan dari segi potongan. Potongan tuh beda sama Star. Gimana tuh potongannya lebih mahal? Lebih beda, lebih mahal dikit. Kalau kayak misalnya kita kenanya yang Star tuh kita potongan dari si pihak marketplace. Contoh nih kita kena 10.000 nih. Ya. Kalau kita Shopee Mall itu biasanya adalah sekitar 11.000 atau 12.000. Oh gitu. Ya, nggak banyak sih, ada sekitar 1 atau 2%. Perbedaannya. Segi, ya, potongan ya. Cuman dibanding Star, kita lebih banyak benefitnya gitu ya. Kayak campaign gitu. Contoh kita tuh ada lisensi ori. Soalnya kan resmi ya. Iya. Lebih dipercaya gitu. Nah si Shopee Mall ini kan banyak teman-teman juga yang pengen jadi Shopee Mall nih. Tapi mereka tuh bingung caranya gimana. Nah itu gimana sih caranya Mas? Apa memang harus jualan dulu pakai akun biasa atau bisa langsung mall apa gimana? Kalau untuk Shopee Mall dari yang saya baca nih ya sebelum saya daftar itu salah satunya kita mesti punya toko dulu, Start dulu ya. Itu ada ntar di formulirnya ntar dikasih arahan kita tuh minimal pelanggaran berapa gitu, poin-poin pelanggaran ada berapa. Cuman gitu. saya lupa. Cuman ntar ada itu di formulir kita mau pengajuannya. Ya. Sebelum kita jualan Shopee Mall dia dikasih panduan, semacam panduan draftnya gitu. Ntar kita poin pelanggaran minimal berapa, ratingnya berapa. Nah produk juga minimal ada berapa. Ada syarat misalkan harus minimal udah jualan banyak. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh berarti akun baru juga. Tapi yang penting kita tuh kalau misalnya kayak brand owner, kita harus punya surat haki. Oh surat haki, syarat-syaratnya. Terus NIB, NPWP pribadi berarti. Pribadi. Iya kalau misalnya kita daftarnya pakai perusahaan ya. PPP perusahaan. Oh iya. Terus rekening ini ya bank. Udah itu dong cukup. Ntar misalnya ada apa ntar kayak teknisnya kayak di toko kita tuh kayak dekorasi, ntar dibantuin sama si pihak Shopee, diarahkan ya. Pokoknya nggak ribet sih sebenarnya ya. Tapi dari kalau dari penjualan gimana sih Mas? Kalau penjualan kita sih ya ada sih perubahannya gitu ya, malah signifikan gitu. Biasanya kita paling packing 5 atau di bawah 10 lah semenjak Shopee Mall dengan biaya iklan yang sama tuh kita bisa nyampe 20. Sehari 20 sepatu. Ya, 20 paket gitu. 20 paket. Berarti sebulan bisa 500-an ya. Ya, alhamdulillahnya ya. Lumayan sih. Ngejual 500 sepatu tuh kalau offline itu susah itu. Iya, susah. Kenaikan omset sehari 100% berarti ya ketika jadi Shopee Mall. Iya, benar. Kenaikan bisa 2 kali lipat benar. Masnya jualan offline juga atau enggak? Enggak, saya enggak. Saya khusus online doang. Tapi mungkin kedepannya bisa jadi. Toko mungkin ya? Ya, toko ya.
kayak di mall gitu. Ya. Tapi di TikTok jualan juga? Juga mall juga di TikTok, Tokopedia. Oh, Tokopedia juga. Ya. Sekarang kan TikTok sama Tokopedia kan udah merger ya, udah gabung ya. Jadi otomatis kalau saya punya toko mall di TikTok, saya otomatis juga punya toko di Tokopedia. Walaupun saya nggak daftar di Tokopedia, soalnya kan udah digabung gitu. kan. Ya. Saya nggak pernah punya toko di Tokopedia. Ya, tapi ada kalau dicari. Ada, walaupun saya nggak pernah punya toko. Soalnya si yang bikinin toko di Tokopedia itu si pihak TikTok. Soalnya dia kan udah gabung ya. Otomatis saya punya gitu. Di TikTok juga harus ada autorasi namanya ya, TikTok autorasi. Nah ini banyak sekali Mas yang curhat ke saya juga nih. Dia susah katanya, TikTok tuh lebih ketat katanya, benar gak sih? Benar ya. TikTok tuh kayak poin-poin pelanggaran tuh dia sangat ngaruh ke rating toko. Ke rating toko? Iya. Dia ada 3 tuh kalau nggak salah, 3 pemenuhan. Kalau pemenuhan tuh kayak pengiriman. Kita tuh pengiriman kalau bisa 1 kali dalam 2 kali 24 jam. Kalau misalnya kita lewat, itu mempengaruhi si rating toko kita. Yang ngasih rating berarti si pihak TikToknya? TikTok, ya. Bukan pelanggan ya? Bukan. Kalau pelanggan tuh pelanggan cuma ngasih rating di produk doang. Gitu. Sementara si produk nih, dia kan ada 3 nih. Rating produk, pemenuhan, sama satu lagi layanan. Layanan tuh kayak kita balas chat. Itu juga mempengaruhi rating toko. Berapa kita tuh maksimal berapa jam gitu balasnya. Ya minimal tuh kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya itu di antara 3 itu, rating produk, pemenuhan, sama layanan. Itu 3-tiganya mempengaruhi si rating toko. Kalau kita bisa penuhi nih semua nih, di atas ya minimal 4,5 lah. Itu buat dapetin traffic organik tuh bagus. Ya, semakin kita naik ratingnya, ntar kita dapat traffic organiknya bagus dibantuin sama si pihak marketplace. Oh gitu. Ya. Ntar kalau makin jauh nih kita turunnya di bawah 0,4, ntar banyak ya keuntungan yang kita nggak dapat kayak affiliate, udah susah ntar. Pokoknya malah dibatasin ntar. Soalnya rating toko kita kan udah jauh udah turun ya. Berarti semakin tinggi ratingnya semakin bagus ya. TikTok tuh lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Banyak juga tuh yang bilang upload produk susah sekarang katanya. Benar nggak tuh di TikTok katanya? Kalau saya mengalami ya, karena saya punya ini ya, intinya saya kan daftarnya resmi ya. Saya kan pedagang yang sudah memiliki surat haki ya. Saya nggak mengalami yang gitu-gitu sih, nggak. Oh enggak ya? Enggak ya. Justru malah saya tuh lebih di TikTok tuh kayak resolusi tuh lebih gampang. Di Shopee saya mau ngupload foto nih, itu maksimal tuh 2 megabyte. Kalau di TikTok kalau nggak salah tuh 4 mega malah. Jadi lebih bagus ya? Lebih bagus. Kita kalau misalnya maksimalin kualitas gambar, benar. Lebih bagusan di TikTok malah. Yang saya alami, terakhir kali saya upload ya. Saya nggak tahu peraturan sekarang nih ya. Saya terakhir upload tuh sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya nggak bisa jadi kan ada perubahan, saya nggak tahu kan. Iya. Malah bagus di ini, kalau kita yang ini ya pedagang yang tipenya ngonten tuh malah bagusan di TikTok. Iya karena secara dia visual kan, lebih dapat lah. Gitu dia kan gabung ya sama toko gitu, tokonya sama platform media. Kalau si Shopee kan kita kan khusus pedagang doang. Iya, toko online aja. Bukan sosial media lah. Nah, bukan sosial media asalnya. Kalau TikTok kan dia emang asalnya sosial media yang dijadikan marketplace kan. Benar. Bedanya di situ. Berarti Mas ngonten juga nggak di TikTok nggak? Saya lebih ke live. Oh, live Streaming. Sehari itu saya 8 jam. Bisa dicek gitu di toko saya. Dari yang tadi yang 600 sebulan 500 pieces itu dari TikTok, dari Shopee aja atau dari gabungan dari Shopee aja. Dari Shopee aja. Ya, dari TikTok beda lagi. Beda lagi. Ya. Berapa dari TikTok sebulan? Rata-rata sih ya hampir mirip sih. Mirip ya? Mirip ya? Ya. Berarti udah 1000. Ya. Sebulan 1000 pasang dong. Mendekati. Waduh. Ya. Lumayan bang. Ya. Lumayan bang itu bang udah besar lah itu bang. Ya. Tapi baru beberapa bulan ini semenjak didaftarin mall. Saya dulunya yang duluan di TikTok sih daftar mallnya. Oh gitu. Bukan di Shopee. Orang tuh rata-rata di Shopee duluan. Saya malah di TikTok duluan. Secara regulasi dia lebih gampang. Maksudnya tuh gini. Kalau di Shopee kita mau daftar mall ya, itu kemungkinan diterima itu paling cepat tuh kayak 6 hari sih kayak. Di TikTok kalau kita syaratnya udah penuh, hari itu juga langsung jadi. Langsung jadi hari itu lama. Ya. Di Shopee lebih lama pemeriksaannya.
Manual kayaknya Bang. Nggak tahu udah kayak sih belum pakai AI sih kayaknya. Belum pakai AI bener. Karena TikTok ini dari Cina ya, Cina AI-nya bagus. Bang di jualan ini sih menjanjikan ya dalam artian wah saya juga jadi tertarik pengen jadi buka toko. Iya, boleh ya. Karena baru daftar tapi kok udah sebanyak itu gitu. Dari TikTok dari kapan Bang jualan TikTok? Udah setahunan? Kalau TikTok kayak udah setahunan. Cuman yang ini ya yang benar-benar saya serius itu kayak dari awal puasa kemarin sebelum puasa. Sebelum puasa berarti baru berapa bulan sih? 3-4 bulan. Pas 3-4 bulan pas yang itu yang awal puasa ya. Jadi pas habis lebaran saya kepikiran gitu kenapa nggak dicoba kita daftarin mall. Coba-coba sih awalnya. Orang bisa kok kita nggak bisa gitu ya. Padahal kita syarat udah mencukupi kan. Coba-coba ya akhirnya tembus. Ya. Itu ya lumayan banget ya 1000. Kalau misalnya ditambah ada marketplace lain juga nggak? Lazada? Sementara Lazada belum ada. Belum ada, 2 doang berarti ya? Ya, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dia kan gabung ya. Nah, 2 aja udah sebanyak itu. Ya. Nah, yang kalau misalkan jualan, kalau saya kan jualnya jasa ya. Ya. Jadi cukup beda lah marketingnya, jualannya bener, gitu ya. Kalau misalkan produk nih, kita jualan di Shopee atau jualan di TikTok. Masnya di Shopee ngapain jualannya? Apakah live juga? Enggak. Untuk sementara waktu saya belum live ya di Shopee. Cuman di TikTok kan udah. Ya. Itu juga baru 10 hari. Baru 10 hari? Ya, yang rutin yang udah istilahnya tuh saya udah punya host tetap yang rutin harian gitu. 6 hari dan seminggu, 8 jam sehari. Ya. 8 jam sehari? Ya, 8 jam sehari. Itu acak bukan yang on time gitu langsung 8 ya. jam. Misal saya tuh pagi 2 jam, ntar sore 2 jam, malamnya 4 jam. Lebih banyak di malam sih sebenarnya. Karena malam banyak orang buka sosmed ya. Saya kan jual sepatu ini kan cowok. Ya. Biasanya tuh kalau bapak-bapak kan santai kan sore sampai malam. Ya, pulang kerja lah ya. Nah, iya benar. Karena sepatunya juga ya marketnya ya. Market cari jam marketnya gitu. Ya. Marketnya juga bapak-bapak nih. Iya, bapak-bapak. Otomatis kita nyari pulang kerja gitu ya. Pulang kerja. Lebih diutamain yang malam gitu. Ya, benar. Tapi live yang nonton banyak gitu. Kalau untuk live saya kan sekarang belum iklan ya, tapi udah ini sih mendingan lah gitu. Maksud mendingnya tuh kalau sebelum saya mall, saya coba live itu emang naik 2 kali lipat sih sebenarnya. Ada di penontonnya. Di penontonnya. Dia kan yang nonton kan ada yang lewat, ada yang fokus nonton. Ya. Kalau yang ini fokus nonton tuh rata-rata tuh kayak 4-3 ada sih. Itu udah cukup sih sebenarnya. Itu kan yang pencarian. Ya. Kalau yang lewat, kalau kita lihat dari like kan udah ketahuan. Like itu rata-rata 1000 lebih yang lain. Ya. Di 8 jam tersebut ya. Ya. Jadi memang kalau live itu kadang kan gini, yang orang nyampe ke live kita, terus nonton berapa menit, udah gitu ya. Sedangkan di laporan itu diakumulasi kan ya? Iya, diakumulasi ya. Secara akumulasi itu bisa 1000 mungkin ya. 1000 lebih. Penontonnya. Tapi untuk yang aktif beberapa menit itu bisa di 3-4 orang aja gitu. Iya benar. Soalnya kita masih organik, belum pasang iklan. Mungkin rencananya kita akan pelajari dulu. Saya kan live kan baru 10 hari. Ya. Pelajari dulu kan. Ya. Udah pertanda yang bagus sih karena live yang kelihatannya itu kan cuma 4-3 ternyata yang ordernya lumayan banyak. Iya. Soalnya kan kita kan walaupun nggak iklan di live, kita iklan di produk. Iklan di produknya ya. Tapi itu ntar di si pihak marketplace kan ntar dirincikan. Ini yang beli di mana gitu maksudnya. Oh dari mana? Dari live apa dari bukan? Video kan, ya. Ntar dikasih rinciannya ntar. Ya. Kalau jadi kita bisa ini ntar. Kalau misalnya kita lihat, oh yang live nih lumayan nih, kita bisa ngiklan di situ ntar. Kita bisa milih video juga bisa. Lihat dari data ya. Ya datanya live. Ya. Orderannya masuk dari mana, dari live atau bukan gitu kan. Iya benar. Nanti iklannya di mana ya gitu yang bagus gitu. Selain live berarti posting biasa aja gitu. Posting biasa. Video. Posting video juga. Iya. Kan kalau TikTok Shop kan saya juga pernah sempat tuh ngulik-ngulik TikTok Shop. Kita upload produk aja tuh kan. Upload produk biasa. Kalau Mas berarti upload produk ditambah bikin konten juga berarti.
Enggak. Ya kontennya itu seputar produk, kayak kelebihan produk. Oh, kelebihan produk. Kayak ngambil video tuh dari angel yang lain. Ya. Sebagian saya bikin dari proses awal produksi pernah ya. Kayak pengerjaan produk tadi kan ya. Ada, cuman lebih banyak produk yang sudah jadi. Kita taruh kayak di atas meja gitu. Kita ambil dari sudut beberapa angle-nya gitu ya. Udah gitu saja, udah. Kalau di Shopee cuma posting aja? Shopee saya malah jarang konten sih. Oh, jarang konten? Nggak ada malah nggak ada. Saya cuman di tiap produk itu cuma satu video doang yang versi saya. Cuman kadang-kadang sama si pihak affiliate, dia kan ngambil foto kita tuh dibikin video sama dia tuh. Oh, jadi Mas udah punya affiliate dari Shopee? Ada. Udah ada? Ada. Saya kalau di Shopee tuh kita kan kalau bisa produk kita pengen ada yang affiliate, ya udah kita bikin aja ntar di affiliate solution tuh kita bikin berapa persen gitu. Ya tiba-tiba ada aja gitu yang daftar. Ada aja gitu. Oh gitu? Iya gitu. Ya. Di TikTok juga gitu. Ya. Udah berapa affiliate-nya sekarang di Shopee? Nggak tahu sih, saya nggak merhatiin. Nggak merhatiin. Di TikTok juga nggak merhatiin? Ada, ya. Cuman saya nggak merhatiin berapa orang. Cuman awal-awal saya jualan tuh, saya ngirim surat ke yang followersnya udah gede tuh saya kirim. Kita kan disuruh dianjurkan sama si pihak marketplace, udah bikin ini, kirim pesan gitu ke si pihak affiliate. Ya. Cuman saya belum pernah ngirim produk buat ke affiliate tadi. Tapi ada aja yang udah daftar gitu ya. Seharusnya kalau kita pengen ada yang affiliate, kita kalau bisa tuh ngirim produk. Jadi dia ntar bisa spill produk buat live. Ya. Bagusnya sih gitu. Ya, Cuman untuk sekarang belum ada yang permintaan. Saya pengennya kalau ada permintaan ntar saya kirimin. Kalau ada yang mau affiliate, kalau benar-benar serius, ya kita bisa bantu kirim produk buat dia bisa tampilin produk kita tadi ya. Iya, berarti Masnya ini bisa dibilang organik lah ya? Ya organik untuk organik lah ya. Waktu ya organik ya, benar. Bahkan affiliate-nya aja belum yang janjian gitu, belum ada. Mau nggak jadi affiliate gitu? Nah, kan? Ya, gitu, gitu enggak ya? Belum ada yang kerja sama resmi. Iya, belum aja. Ya. Belum ada kerja sama resmi aja udah orderan udah lumayan. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi untuk produksi sendiri Mas produksi sendiri atau gimana Mas? Atau ngambil dari orang, tapi kita udah ini sih udah kerja sama lama. Oh udah janjian lah ya, udah kerja sama ya. Jadi fokus bikin produk buat kita. Kita ibaratnya tuh maklon lah ya. Mitra. Oh mitra. Mitra tetap. Ya. Yang emang kita tuh udah janjian dari lama gitu. Ya. Jadi spesifikasi bahan itu kita yang nentuin sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya. Sudah ya. Jadi kita mah terima barang jadi lah ya. Terima barang jadi. Baru kita nggak ikut campur produksi, cuma kita nentuin kualitas ini mau yang kita mana gini, gitu ya. Udah kamu yang bikinin, nah gitu. Dari segi bahan, kualitas, pengerjaan gitu. Menarik ya. Berarti di Shopee belum pernah iklan. Shopee udah. Oh udah pernah iklan. Yang belum tuh live, iklan khusus live. Emang iklan di marketplace kan kita kan disediain. Ya. Ada iklan video, ada iklan produk doang. Ya, Kalau kayak di TikTok tuh ada iklan yang buat produk, ada yang gambar, ada yang live. Kalau gambar udah iklan. Itu gambar cuma berlaku di Tokopedia sih. Soalnya di TikTok kan kita kalau sekarang nih ya, dia namanya ada seller center tuh. Di seller center tersebut tempat buat iklan Tokopedia sama TikTok. Dia udah digabungin sih. Oh, jadi satu tempat itu ya? Ya, satu web, satu aplikasi. Kalau dulu kan kita mau iklan di TikTok, ya udah TikTok. Kalau mau iklan di Tokopedia udah beda lagi ntar. Semenjak dia gabung tuh dijadiin satu tempat platform iklannya gitu. Ya, berarti Masnya di TikTok udah iklan yang iklan produk lah ya? Udah iklan produk ya? Ya. Per bulan, tiap bulan itu diiklanin apa enggak? Dia harian sih. Oh, harian. Iya. Ntar kalau habis saldonya ntar isi gitu, udah gitu ya. Berapa iklannya biasanya habis? Kalau di TikTok saya rata-rata tuh bisa nyampe minimal 50.000, maksimal 150. 150 sehari? Sehari ya. Sehari 150, ya. Tapi enggak tiap hari gitu? Enggak, ya. Itu iklan tuh kadang-kadang naik turun. Maksudnya iklannya? Biayanya, dia kan per klik ya. Ya. Iklan tuh ada yang per klik, ada yang per konversi, ada yang ya macam-macam sih sebenarnya. Berarti kita tuh ngincar per klik, ada yang konversi. Kalau saya biasanya ngambil yang per konversi sih. Ya. Berarti kita deposit aja uang gitu ya? Iya, deposit buat itu ya. Iya. Ntar biasanya ada notifikasi kalau iklan udah mau habis, udah isi lagi. Di Shopee juga sama? Ya. Sama? Deposit iklan juga sih, ya. Di Shopee berapa iklannya? Shopee itu untuk sekarang saya rata-rata ini sih ya, gede sih sebenarnya. Gede ya? Ya.
Saya nggak bisa ini ya. Wah, rahasia toko sih. Rahasia perusahaan guys. Ya, ada rahasianya juga sih emang. Ya. Tapi teman-teman sih tahu sih sebenarnya rata-rata. Ya. Kadang-kadang tuh ya namanya iklan tuh dia ini ya naik turun. Grafiknya tuh beda ini. Kadang mempengaruhi hari itu mempengaruhi loh. Beda hari beda pengeluaran iklan. Hari gajian tuh bisa naik tuh. Soalnya kan yang kalau hari gajian tuh orang kan sibuk belanja ya. Banyak jadi sibuk pencarian. Kayak tanggal-tanggal muda tuh kayak tanggal-tanggal tua tuh udah mulai ini dah. Orang yang nyari pencarian tuh udah mulai dikit. Ya. Kecuali yang butuh-butuh doang tuh ada. Ya rata-rata sih ada di atas pokoknya nggak nyampe juta dah pokoknya. Nggak nyampe sejuta tapi ya? Nggak nyampe ya? Per hari nggak nyampe sejuta ya? Aduh, apalagi kalau sejuta guys. Mudah-mudahan iklannya ini malah nggak usah ya? Nggak usah ya? Organik ya? Iya, kalau bisa. Benar. Berarti masnya ini udah jualan di Shopee, di TikTok, organik, paling dibantuin sama iklan aja gitu ya? Iklan, ya benar. Dan itu udah kejual total bisa di 1.000 lah. Ya kurang lebih 1.000 lah ya, rata-rata 1.000 per bulan. Udah dikali berapa tuh uangnya tuh? Lumayan. Ntar kan dipotong operasional. Oh iya. Karyawan berarti udah banyak nih? Enggak, saya kan masih ini ya karyawan yang di mitra tadi, yang diproduksi. Oh iya itu mitra produksi aja ya? Ya mitra produksi. Yang packing siapa yang packing nih? Yang packing untuk sementara waktu masih saya sih. Oh masih ya? Masih ya. Soalnya kan making tuh nggak membutuhkan waktu yang lama. Simple ya? Ya, soalnya kan produksinya kan ready. Yang udah di gudang gitu. Kan ada yang produksi. Ya packing sebentar kalau packing mah. Kita kan yang kerja kan yang lama ya making itu doang tuh. Yang kalau kayak setting iklan ntar malam gitu. Selesai packing saya udah di kayak kantor mininya di rumah gitu ya. Kayak depan laptop gitu. Sehari 40 packing berarti ya? Ya kadang-kadang nyampe, kadang-kadang nggak nyampe. Ya antara itulah ya. Iya 30 ya. Digarap sendiri 30 packing sehari ya. Oke lah lumayan lah, nggak apa-apa lah. Ya namanya juga kita awal-awal nih. Namanya juga kita kerja bisnis lah, nggak apa-apa ya. Ya. Malah kalau bisa ya. Kalau 100 lebih kalau bisa. Ya. Kalau bisa dikerjain sendiri mah kerjain sendiri aja lah. Karena untungnya lebih gede. Iya. Gak dipotong. Tapi yang paling karyawan host ya? Host yang karyawannya benar. Tapi kedepannya saya rencana mau nambah karyawan buat si packing tadi. Jadi saya fokus di depan layar gitu. Ya. Masnya tapi pernah live nggak masnya? Saya nyobain jadi host. Ya. Awal-awal pernah. Ya, cuman karena saya mungkin komunikasinya kurang bagus ya. Kurang pedean gitu. Iya. Kita kan kalau live kan harus pede ya. Iya. Udah gitu, ya pokoknya intinya tadi sih, saya tuh di waktu. Kalau host kan kita kan ya kayak sekarang ini 8 jam sehari nih. Saya kan ada buat packing, belum lagi setting iklan ya macam-macam, belum lagi keluar ngecek kasih mitra tadi kan. Iya. Saya mesti perhatiin, maksudnya emang nggak ngotak-ngatik sih, cuma buat mastiin doang. Kadang-kadang kan ini kan ya namanya kita sibuk ya kan. Iya. Ngecek bahan ya. Udah itu doang keseharian saya. Oke guys, jadi gak banyak yang bisa kita tanya. Sebenarnya banyak yang pengen ditanya, cuman ini karena waktunya ya udah mepet juga nih tuh, udah jam 11 dan kamera juga udah penuh. Paling kita tutup aja nih. Cuman sebelum penutupan, Masnya ada kata-kata buat teman-teman gak yang pengen misalkan bisnis juga atau pengen jadi affiliate, Masnya gimana? Promosi. Iya. Kalau kata saya buat pengusaha muda ya jangan inilah pokoknya jangan takut lah gitu. Berani aja gitu. Cobain aja. Cobain aja ya. Kita kan nggak tahu hasilnya, kan yang penting kita coba dulu ya. Kalau kita misalnya udah takut duluan susah. Coba. Kita harus percaya diri gitu. Iya. Yang mau jadi affiliate bisa hubungi kemana? Bisa. Hubungi Garafil Official Store, nanti chat aja di itu. Di TikTok atau Shopee-nya? Ya bisa. Oke siap. Silahkan ke. Ada yang tertarik mau jadi affiliate? Siap. Silahkan ke Shopee ya, Shopee-nya Garafil atau TikTok shop-nya Garafil ya. Nanti DM aja di situ ya. Nanti dibalesin ya. Kalau mau jadi affiliate secara resmi gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Udah cukup. Udah? Oke, itu aja konten hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dan jangan lupa di like, di share dan di subscribe ya channel Kebun Desain, dan juga yang mau daftar merek silahkan hubungi WA juga yang ada di nomor di bawah ini ya. Biar bisa jadi Shopee Mall dan TikTok Shop. Oke, itu aja konten hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.